Maaf. Pagi mas. Terlihat capek. Ini langsung dari Jakarta. Baru mendarat. Ya. Cutinya habis ya mas? Iya, makanya hari ini harus masuk kantor. Ya. Iya. Mas, tentang KTA Mas Gibran di PDIP gimana mas? Lu kan udah jelas. Akan Jadi KTA-nya masih ada di tangan Mas Gibran. Iya. Mas, kemarin Pak Rudi minta untuk KTA-nya dikembalikan ke DPC, Mas. Oh gitu. Ada rencana kapan mungkin? Ya nanti saya temui Pak Rudi. Minta untuk pamitan juga. kapan Misalnya. itu mas? Kapan Mas rencananya mungkin? Ya nanti Pak. Ya, Mas. ya. Kemarin itu Pak Komar itu mengatakan bahwa pemberitaan juga Mas Gibran dipecat dari itu. Mungkin ada tanggapan ini. Ya, itu. Kalau Pak Komar sudah berstatement seperti itu, ya udah. Ya, Berarti secara otomatis memang sudah keluar ya, ya Mas? saya ngikut aja. Kalau Pak Komarudin udah berstatement Mas, seperti itu. hasil pertemuan dengan Mbak Puan kemarin apa mas? Yang materi Ya kan udah saya beritahu berkali-kali. Udah dari minggu lalu ada Pak Arsyad juga. Sudah jelas semua. Statementnya Mbak Puan juga sudah jelas. Tidak ulang lagi. Enggak, dianggap sudah selesai mas urusan dengan PDIP. Sudah dianggap sudah selesai urusan dengan PDIP. Saya sudah ketemu ketemu Pak Arsyad, bicara baik-baik. Beliau dan itu aja. Ya. Mas, kemarin pas penyampaian visi misi yang di sebelum ke KPU itu kan ada beberapa yang dipaparkan oleh Mas Gibran, namun dikatakan bahwa itu sudah ada programnya di Kemenkeu. Ada tanggapan Mas? Mungkin yang tiga program udah ada. Ya kan saya awal-awal pidato itu bilang yang kita fokuskan adalah keberlanjutan dan penyempurnaan. Kuncinya adalah konsistensi. Tuh. Ya, Pun. Mas, kapan Kita ada sedian Pak. cek. Dari jalan gambarnya mau program dewe. Berarti akeh Masih dari sampah kan gambar video layarku kepencet balik itu. Lah tadi selfie. Hampir kedorong lagi loh. Ada tiba tuh lagi. Aman. ini Mas Gibran udah resmi mendaftar Ya. sebagai cawapres. Ya. DPC sendiri seperti apa, Pak? Ya, saya selaku ketua DPC tentunya mengucapkan selamat untuk Mas Gibran sudah bisa mendaftar sebagai calon wakil presiden. Sehingga doa saya mesti positif. Selamat dan sukses. Dengan harapan kami juga sampaikan kepada Mas Gibran jangan sampai ada penilaian ketua umum saya ini bermain di dua kaki. Nah, kami sangat memberikan pesan ini kepada Mas Gibran dengan sangat dan santun. Karena sudah diberi kesempatan Ibu Mega menjadi wali kota dan itu bagian dari persyaratan keputusan MK. Ya menurut saya lebih baik Mas Gibran dulu datang kelihatan mukanya di DPC, ya, meninggalkan DPC dengan mengundurkan dirinya, kelihatan punggungnya. Itulah yang
pesan dan harapan saya. Saya lebih penting persahabatan daripada sebuah jabatan. Nah, sehingga biarpun Mas Gibran sebagai cawapres pun ya tetap masih sahabat, karena ciptaan Tuhan itu tidak diciptakan untuk bermusuhan, hanya untuk persahabatan. Untuk itu kami sekali lagi berpesan jangan sampai ada penilaian kepada ketua umum saya ini bermain di dua kaki. Karena kalau tahun 2019 2020 tidak diberi rekomendasi menjadi wali kota, kan tidak ada persyaratan yang diputuskan oleh MK yang pernah menjadi kepala daerah. Lalu itu dengan sangat lagi hormat, saya berharap Mas Gibran beranilah membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA ke DPC PDI Perjuangan. Sehingga menghormati Mbak Mega sebagai ketua umum yang punya hak prerogatif memberikan rekomendasi. Setelah rekomendasi jadi wali kota, dari wali kepala daerah inilah menjadi persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden. Nah, untuk itu mohon dengan sangat hargai dan hormati Mbak Mega yang telah memberikan rekomendasi dengan cara yang santun. Satu, mengembalikan KTA ke DPC dan membuat surat pengunduran diri dari PDI Perjuangan. Ya belum, saya itu jarang komunikasi kok. Komunikasi terakhir ya ketika tanggal 16 Oktober kemarin peresmian kantor itu, beliau pamit ke saya untuk tidak hadir dalam peresmian itu aja. Lihat lewat WA, saya kan di WA kan mesti terlambat buka. Ya sudah berlanjut berjalan, namun kan sudah saya main ke Pak Wakil kalau sudah izin tidak hadir. Ini aja. Buat anak itu untuk urusan itu saya tidak mau ikut campur. Kalau misal mundur, berarti kan keluar Mundur, dari PDI. Loh lah ya iyalah. Padahal kan dia jadi wali kota karena diusung PDI. Itu berarti nanti akan tidak ada persoalan untuk yang itunya. Tidak ada persoalan. Yang kami ini loh runtutnya. Ketika beliau mau mencalonkan wali kota harus menjadi anggota PDI Perjuangan dulu. Ya, untuk daftar dan diberi rekomendasi oleh ketua umum yang namanya Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri. Rut, tugas laksanakan dan menangkan saya jalankan menjadi wali kota. Dan menjadi wali kota ini ada kaitannya dengan persyaratan dari Mahkamah Konstitusi. Yang boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden itu adalah usia 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah, baik wali kota, gubernur, bupati, atau DPRD provinsi, DPR RI, DPD sebagai pejabat negara. Lah sehingga saya hanya berpikiran sederhana. Kalau rekomendasi diberikan ke Mas Gibran dan sekarang menjadi wali kota ini kan sudah ada andil Ibu Ketua Umum bisa mencalonkan sebagai cawapres. Supaya Ibu Ketua Umum itu tidak dinilai bermain di dua kaki, ya mohon dengan sangat saya sebagai Ketua DPC Partai yang telah mengeluarkan kartu tanda anggota PDI Perjuangan ya dengan etika yang baik. Persahabatan tetap persahabatan. Kompetisi kita lakukan kompetisi dengan santun. Nah, sehingga kalau mengembalikan KTA dan mengundurkan diri dari tidak usah terus membuat surat lah, mengembalikan KTA saja. Sowan lah ya. Tidak usah sowan, mengembalikan KTA ke DPC saja. Tidak masalah. Mengembalikan KTA ke DPC aja selesai. Dan kita tidak nuntut yang lebih kok. Tapi persahabatan saya dengan Pak Jokowi dan keluarganya itu yang namanya persahabatan, menurut saya tidak ada persoalan. Namun kalau bicara organisasi ya kita sudah sendiri-sendiri. Tidak harus. Siapa? Yang jenengan sampaikan. Ya urung yang kasih piye wong jenengan rene dhewe kan era rene aku ora ngomong kok. Jadi kalau saya jenengan tidak kesini saya tidak akan ngomong juga. Karena selalu saya menjaga betul. Kalau Ibu bermain di dua kaki sejak dulu lah. Ketika ada Pak SBY dan sebagainya itu tidak di oposisi.
Nah, saya hanya menyampaikan sekali lagi. Datang kelihatan mukanya, mundur kelihatan punggungnya. Jadi ini menunjukkan PDI itu punya sikap tegas ya Pak? Yo, bukan sikap tegas karena sudah ada orang yang menilai Mbak Mega bermain dua kaki itu loh. Saya harus menyampaikan apa adanya. Dan selama hidup saya ikut Mbak Mega, selama ikut Mbak Mega menjadi kader PDI Perjuangan, saya tahu persis kok. Beliau tidak pernah bermain di dua kaki, itu tidak pernah. Nah, ini kan dinilai Mas Gibran tidak dipecat, berarti Ibu Mega dianggap bermain dua kaki. Tapi itu bukan karakter ketua umum saya. Nah, sehingga saya harus berani menyampaikan. Saya diberi sanksi DPP pun juga siap. Namun ini adalah kesetiaan saya kepada ketua umum. Karena ada yang menyampaikan PDI Perjuangan bermain di dua kaki. Karena itu, sampai saat ini belum memecat tadi Pak. kan nggak perlu dipecat sebetulnya. Kesadaran diri ya. Kesadaran diri, datang kelihatan muka, pulang juga kelihatan punggungnya, kan begitu. Itu kan budaya bangsa kita sendiri. Ada penggatuan. Itu terserah beliau, namun saya sampaikan bahwa ketua umum saya PDI Perjuangan tidak berpijak di dua kaki. Tetap fokus menangkan Ganjar dan Mahfud. Maju tak gentar karena ada Pak Ganjar, ya tak? Tidak takut karena ada Pak Mahfud, gitu aja. Berarti memang hanya satu calon yang didukung dan diusung oleh PDI berarti. Apa itu? Oh iya, PDI rekomendasinya hanya Pak Ganjar dan Pak Enggak ada calon. Mahfud, Pak. Dan sudah jelas ketua umum saya itu cerdas sekali. Ketika menyerahkan ke Pak Ganjar dan Pak Mahfud, partai pendukung dibingkai sedemikian rupa. Ada PDI Perjuangan, P3, Perindo, Hanura dibingkai. Serahkan beliau berdua. Pak, surat pengunduran diri ini itu nanti karena sebenarnya aturan atau etika Pak? Nah, menurut saya etika lah. Tadi saya sampaikan loh, datang kelihatan mukanya, ya pulang kelihatan punggungnya. Dulu kalau Mas Gibran tidak minta KTA ke DPC, kan juga tidak bisa jadi syaratan untuk wali kota. Satu, yang kedua, ketua umum saya sudah memberikan rekomendasi dan jadi wali kota. Ini kan juga kaitannya dengan persyaratan menjadi capres dan cawapres. Dan untuk itu, ya supaya Mbak Mega ini, ketua umum saya ini tidak dikata-katain orang terus, dibully orang terus, berpijak di dua kaki ataupun berdiri di dua perahu, itu ya Mas Gibran dengan kerendahan hati saya mohon segera menyampaikan pengembalian KTA itu dan surat pengunduran diri. Sudah ada komunikasi. Penilaian tadi Mbak Mega dikira bermain di dua kaki, yo Ganjar yo Gibran, kan gitu. Jangan. Pak, berarti maju sebagai cawapres itu tidak atas persetujuan partai. Ya enggak. Meskipun klaimnya sudah Iya. menyampaikan ke Mbak Puan. Ya enggak lah, enggak lah. Kan semua kan kepada ketua umum. Kan saya dipesan oleh ketua umum sebetulnya. Namun karena jenengan kesini, saya menghargai dan menghormati teman-teman wartawan. Tidak boleh untuk mengomentari apapun yang dilakukan oleh siapapun. Nah, sehingga kalau jenengan datang ke sini, ya statement saya adalah satu, ucapan selamat dan sukses. Yang kedua, tolong hargai dan hormati keputusan hak prerogatif ketua umum ketika diberi rekomendasi menjadi calon wali kota. Karena wali kota bagian dari sebuah persyaratan untuk mendaftarkan menjadi calon wakil presiden. Pernyataan